Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marta Santra Wijaya dengan NPM 2438104P. Saya jurusan Sistem Informasi dengan kelas RPL atau kelas karyawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh membuat jurnal umum ataupun cara-cara membuat jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, pada video kali ini saya menggunakan bantuan tool Excel agar lebih mudah dalam membuat jurnal. Di sini saya ada contoh soal jurnal umum perusahaan jasa. PT Jaya Wijaya melakukan beberapa transaksi selama bulan Desember 2024 sebagai berikut. Nah, jadi sebelum membuat jurnal umum, kita menggunakan patokan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi cara membacanya adalah ketika harta bertambah posisinya ada di debit dan ketika harta berkurang posisinya di kredit. Begitu juga ketika hutang bertambah posisinya di kredit dan ketika hutang berkurang posisinya di debit. Selanjutnya ketika modal bertambah posisinya ada di kredit dan jika modal berkurang posisinya di debit. Begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan bertambah posisi di kredit dan pendapatan berkurang posisi di debit. Untuk beban bertambah di posisi debit dan ketika beban berkurang di posisi debit. Nah, di posisi kredit. Nah, jadi sebelum menjurnal umum, kita harus paham dulu dasarnya, ya ini teman-teman, supaya lebih mudah kita menaruh posisinya apakah di debit ataupun di kredit. Langsung saja kita praktekkan cara membuat jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, soal yang pertama, pada 1 Desember 2024, pemilik Tuan Wijaya menyetorkan modal awal sebesar 40 juta ke rekening perusahaan. Nah, pada tanggal 1 Desember 2024, nah jadi di akun ini adalah nama dari keterangan dari soal. Disoalkan Tuan Wijaya menyetorkan modal sebesar 40 juta. Berarti di sini adalah kas. Kas pada modal. Nah, di sini kas ataupun uang ketika di akuntansi uang itu disebut dengan kas berada pada posisi debit karena ketika harta bertambah posisinya di debit. Nah, jadi kita terus debit menyetorkan modal awal sebesar 40 juta. Nah, 40 juta kas pada modal. Modalnya ketika modal bertambah posisinya di kredit. 40 juta. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pada 3 Desember perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 8 juta secara tunai. Nah, jadi perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai, berarti cash. Kita tulis di sini kas pada pendapatan jasa. Kas pada debit 8 juta. Nah, di sini pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada pendapatan jasa bertambah posisi kredit 8 juta. Oke, selanjutnya kita lihat dulu soal nomor 3. Pada 5 Desember
2024 perusahaan membayar biaya sewa kantor sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah, 5 Desember 2024 perusahaan membayar biaya sewa kantor, berarti beban sewa. Beban sewa pada kas. Nah, jadi beban sewanya 2.500.000 pada kas. Kasnya juga di posisi kredit karena hartanya berkurang membayar sewa, maka posisinya di kredit. 2.500.000. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 4. Pada 8 Desember 2024, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 4 juta. Tetapi belum diterima pembayarannya. Nah, berarti masih piutang. Piutang itu belum kita terima uangnya. Nah, jadi di sini kita tulis piutang. Piutang usaha pada tanggal 8 Desember di debit yaitu 4 juta. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Khususnya di kredit 4 juta. Nah, selanjutnya pada soal nomor 5, pada tanggal 10 Desember 2024 perusahaan membayar biaya telepon sebesar 500.000 secara tunai. Nah, pada tanggal 5 Desember 2024 perusahaan membayar biaya telepon berarti beban. Nah, ketika beban bertambah posisinya di debit sebesar 500.000. Beban pada kas. Karena kita membayar telepon, otomatis harta kita berkurang. Posisinya di kredit 500.000. Nah, jadi setelah kita buat atau setelah kita kerjakan jurnal umumnya, bisa kita lihat di sini sudah tampil ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah. Jadi untuk mencari apakah jurnal itu benar atau salah, ketika kita jumlahkan semuanya maka akan balance. Jadi kita terus dulu jumlah. Nah, selanjutnya di posisi kredit kita jumlahkan juga. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk jumlahnya 55 juta, pada posisi debit 55 juta dan pada posisi kredit 55 juta, berarti balance untuk membuat jurnal umum pada PT Jaya Wijaya pada periode Desember 2024. Oke, mungkin hanya sekian presentasi dari saya cara membuat jurnal umum perusahaan jasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.